Sahabat Surya, episode kisah legenda kali ini akan mengulas sedikit sejarah makam Godok yang berada di Garut, Jawa Barat, serta cerita legenda pertempurannya Prabu Kian Santang dengan Sayyidina Ali. Seperti apa sejarah dan ceritanya? Simak ulasan kisah legenda berikut ini. Makam Godok adalah salah satu tempat wisata religi yang terletak di Desa Lebak Agung, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Makam ini dikenal sebagai makam keramat karena di dalamnya terdapat makam Syekh Sunan Rohmat Suci, yang juga dikenal sebagai Prabu Kian Santang, salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Prabu Kian Santang adalah putra dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, dari permaisurinya yang bernama Dewi Kumala Wangi atau Nyi Subang Larang. Ia lahir pada tahun 1315 Masehi di Pajajaran, yang sekarang dikenal sebagai Bogor. Ia memiliki dua saudara, yaitu Dewi Rara Santang dan Walang Sungsang. Prabu Kian Santang dikenal sebagai seorang kesatria yang gagah perkasa dan sakti mandraguna. Ia menjadi Dalem Bogor kedua pada usia 22 tahun, setelah ayahnya menyerahkan tongkat pusaka kerajaan dan menobatkan Prabu Munding Kawati, putra sulungnya, sebagai Panglima Besar Pajajaran. Peristiwa ini ditulis pada sebuah batu yang sampai sekarang disebut sebagai Batu Tulis Bogor. Namun, Prabu Kian Santang merasa tidak puas dengan kehidupannya sebagai seorang penguasa. Ia ingin mencari lawan yang dapat menandingi kegagahannya dan kesaktiannya. Ia pun meminta izin kepada ayahnya untuk mencari Sayyidina Ali, seorang tokoh Islam yang terkenal sebagai pahlawan dan pemimpin. Sayyidina Ali sendiri sebenarnya sudah wafat, tetapi Prabu Kian Santang dipertemukan dengannya secara gaib dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bertemu dengan Sayyidina Ali, Prabu Kian Santang harus memenuhi dua syarat. Pertama, ia harus mujasmedi, yaitu melakukan puasa dan tirakat di ujung kulon. Kedua, ia harus mengganti namanya menjadi Galantran Setra, yang berarti berani dan suci. Setelah memenuhi syarat tersebut, ia pun berangkat ke Tanah Suci Mekah dengan menumpang kapal dagang pada tahun 1348 Masehi. Sesampainya di Mekah, ia langsung mencari Sayyidina Ali. Ia bertanya kepada setiap orang yang ia temui, tetapi tidak ada yang bisa memberitahunya. Ia hampir putus asa, sampai ia bertemu dengan seorang lelaki yang berpakaian sederhana dan berwajah tampan. Ia pun menanyakan kepadanya tentang Sayyidina Ali. "Apakah engkau mengenal Sayyidina Ali?" tanya Prabu Kian Santang. "Iya, aku mengenalnya. Bahkan, aku bisa mengantarkanmu ke tempatnya. Tapi ada syaratnya," jawab lelaki itu. "Syarat apa?" tanya Prabu Kian Santang. "Engkau harus bisa mencabut tongkatku yang tertancap di tanah ini," kata lelaki itu sambil menunjuk ke sebuah tongkat kayu yang berada di dekatnya. Prabu Kian Santang menganggap hal itu mudah. Ia pun mendekati tongkat itu dan mencoba mencabutnya dengan tangannya. Namun, ia terkejut ketika ia merasakan tongkat itu sangat berat dan tidak bergeming sedikit pun. Ia pun mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi tetap saja gagal. Ia bahkan mengeluarkan keringat darah karena usahanya yang sia-sia. Lelaki itu hanya tersenyum melihat Prabu Kian Santang yang berjuang. Ia pun berjalan mendekati tongkat itu dan dengan mudah mencabutnya sambil mengucapkan Bismillah. Prabu Kian Santang tercengang melihat kejadian itu. Ia pun bertanya kepada lelaki itu, "Siapa engkau sebenarnya? Bagaimana engkau bisa mencabut tongkat itu dengan mudah? Apa rahasia di balik tongkat itu?" tanya Prabu Kian Santang. "Aku adalah Sayyidina Ali, yang engkau cari. Tongkat ini adalah salah satu pusakaku, yang hanya bisa dicabut oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Aku mencabutnya dengan mengucapkan nama Allah,
yang adalah sumber segala kekuatan. Engkau tidak bisa mencabutnya, karena engkau belum mengenal Allah dan Rasul-Nya, jawab Sayyidina Ali. Prabu Kian Santang terkejut mendengar jawaban itu. Ia tidak menyangka bahwa orang yang selama ini ia cari adalah orang yang sedari tadi bersamanya. Ia pun merasa penasaran tentang Allah dan Rasul-Nya. Ia pun meminta Sayyidina Ali untuk mengajarkan kepadanya tentang agama Islam. Sayyidina Ali pun bersedia mengajarkan Prabu Kian Santang tentang agama Islam. Ia pun membawa Prabu Kian Santang ke Masjidil Haram, tempat yang paling suci bagi umat Islam. Di sana, ia mengenalkan Prabu Kian Santang kepada Ka'bah, tempat yang menjadi kiblat sholat bagi umat Islam. Ia juga mengenalkan Prabu Kian Santang kepada Al-Quran, kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Prabu Kian Santang merasa tertarik dengan ajaran Islam. Ia pun mempelajari tentang rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Ia juga mempelajari tentang syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Ia merasa hatinya terbuka dan damai dengan mengikuti ajaran Islam. Ia pun memutuskan untuk memeluk agama Islam dan mengucapkan syahadat di hadapan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun merasa senang dengan keputusan Prabu Kian Santang. Ia pun memberikan Prabu Kian Santang beberapa pusaka, seperti kujang, keris, dan tongkat, yang bisa membantunya dalam berdakwah dan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ia juga memberikan Prabu Kian Santang gelar Syekh Sunan Rahmat Suci, yang berarti guru yang membawa rahmat dan kesucian. Setelah belajar agama Islam dari Sayyidina Ali, Prabu Kian Santang pun kembali ke tanah Jawa. Ia pun berdakwah dan menyebarkan agama Islam di berbagai daerah. Ia juga mendirikan beberapa masjid, salah satunya adalah Masjid Pusaka Karamat Godok, yang terletak di lereng Gunung Karacak, dekat dengan makamnya. Ia meninggal pada tahun 1398 Masehi dan dimakamkan di tempat yang sekarang disebut sebagai Makam Godok. Makam Godok yang sekarang menjadi tempat yang dikeramatkan dan dihormati oleh banyak orang. Orang-orang juga banyak yang datang untuk berziarah dan memohon berkah kepada Syekh Sunan Rahmat Suci. Makam ini juga menjadi saksi sejarah tentang perjalanan hidup Prabu Kian Santang, yang dari seorang raja menjadi seorang ulama.